komunitasnya terbuka untuk umum atau tidak? Ya, komunitasnya terbuka untuk siapa saja. Mhm. Jadi dari berbagai background, dari berbagai usia, silakan kontak kita di Instagram @mabicara_community. Nanti kita informasikan lebih lanjut Oke, untuk tapi- datang di basecamp kami untuk belajar. Oke, tapi untuk sekarang tuh yang jadi member, berapa total jumlah member yang belajar di Mabicara di komunitas ini? Sekarang? Kalau untuk member pengurusnya itu sekitar 60 orang, sedangkan untuk yang pernah belajar di Mabicara dari chapter 1 udah lebih dari 2.000 orang, 3.000 orang ya. Wow, itu dari kalangan mana saja? Banyak, mostly mahasiswa. Mostly mahasiswa. Tapi ada yang juga yang sudah kerja, guru, apalagi ya. Bahkan ada juga dosen-dosen, ada juga yang Ada entrepreneur juga nggak? ada entrepreneur Oke. juga. Wow, keren-keren nih, luar biasa. Nah, ada challenge untuk mereka mewujudkan keinginan Anda smart listener ya. Ada yang bilang trending kan guys? Oke, amin. Insya Allah trending ya. Jangan lupa subscribe dulu dong ya. Terus dari ada yang emang banyak request nih ya. Komentarnya sama semua, pengen dengar kalian bercakap dengan berbagai macam bahasa. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang mana nih? Nah, ada 3 orang yang akan bercakap, ngobrol soal belajar bahasa ya. Tapi Ya. mereka pakai bahasa Korea. Oke, ada Taufik, terus juga Ikram dan Irfan. Silakan. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 이름이 무엇입니까? 네, 저 이름은 타오픽입니다. 어느 사람입니까? 저는 반타잉 사람입니다. 그리고 저는 이르판 씨에게 질문 있습니다. 왜 한국어를 공부하고 있습니까? 지금? 지금 한국어를 너무 재미있어서 항상 한국 드라마가 노래가 너무 좋아. 그렇군요. 솔직히 저는 한국어를 공부하고 있습니다. 왜냐하면 나중에 한국에서 공부하고 싶어서 지금 열심히 공부하고 있습니다. 네, 네, 힘내. 만나서 반갑습니다. 만나서 여러분. 반갑습니다, 여러분. Wah, luar biasa. Saya speechless. Tadi ngomongin apa sih? Gosipin saya ya? Ngomongin apa tadi teman-teman? Jadi tadi nanya-nanya kenapa sih belajar bahasa Korea? Ternyata Alasannya saya jadi suka drama Korea dan lagunya juga enak didengar. Oke, dan intinya paham gitu ya. Ya. Bukan hanya suka tapi paham. Ya. Luar biasa. Tapi kalau bahasa Korea itu kan biasanya ya itu tadi mereka punya dialognya sendiri Ya, yang itu unik, aksen. berirama gitu. Ya, Sebenarnya atau nggak sih alasannya kenapa sih orang Korea tuh ngomongnya kayak gitu? Ya, aksen sebenarnya yang paling sering kita dengar itu aksen Seoul ya. Seoul itu. Kemudian kenapa aksennya kayak berirama gitu, karena mostly untuk yang bahasa Banmalnya itu dia pakai yo terakhir gitu loh. Jadi kayak rasa kalau kayak bahasa ala apa Sinjai gitu yang lo kayak kalau orang Sinjai ngomong itu kayak iya, begitu. iya. Jadi begitu juga dia kayak ada aksen yo-nya terakhirnya ya kayak annyeonghaseyo gitu ya. Iya. Tapi bahasa Korea sendiri ada macam-macam nggak sih atau satu aja gitu? Kalau bahasa Korea sendiri sih dialeknya banyak. Salah satunya Seoul, tapi yang populer itu Seoul dialek yang biasa kita dengar di drama. Korean drama gitu-gitu. Tapi kalau masalah dialek yang lain yang paling populer itu namanya Busan. Jadi Busan itu kalau misalnya yang suka BTS Train to itu Busan. ya Train to Busan. Jadi pokoknya kalau kita bisa pakai dialek itu bisa terdengar, kalau laki-laki sih terdengar lebih maskulin gitu sih, kayak lebih laki gitu-gitu. Keren. Lagi Jepang juga ya kayak Yakuza aksen gitu ya. Nanda loh. Iya, kayak Naruto ya. Jatuh-jatuhnya kayak Naruto ya. Yang lainnya mana? Oke, nanti. Karena tadi udah sempat menyinggung bahasa Jepang, kita sekarang challenge ke bahasa Jepang nih. Eka, silakan Eka. Dia mau solo karir, nggak mau bertiga, nggak mau berdua. Silakan. 私とイルファン先生は話します。 Oke. Stay desu ka? Yes please. Hai, konbanwa Eka-chan. はい、こんばんは。今何をしているの？今、勉強？
はい、そう。勉強どうして日本語を勉強していますか？だから私は、日本に行きますと、私はドラマが好きです。日本人が結婚と日本は結婚したいですね。はいはい、そう。なんで、どのドラマが、見ている？はい。どんなドラマが？全部。全部ドラマが、ロマンスと、マジですよ。はい。先生は僕も日本語を言ったことがあるんですけど、日本語を留学生、なんで、留学生を、ですと、アニメを見ることが全然知らないですね。なんで？全然。それから、僕、アニメをたくさん見ることがあるです。はい。Oke, subtitlenya ada di bawah ya. Arigatou gozaimasu. Tadi ngomongin apa sih kalian berdua? Banyak film sih. ya? Film buku? Iya, film. Oke. film anime. Kenapa juga belajar bahasa Jepang? Iya, karena suka nonton anime. Ya. Drama. Dia Tapi kalau dari nikah sama orang Jepang juga dia. Amin. Semoga didekatkan jodohnya ya. Iya. Tapi kalau belajar bahasa Jepang itu sulitnya apa sih ya, Kak? Yang paling sulit dari belajar bahasa Jepang itu selain dari kanjinya ya Kak, kan kalau bahasa Jepang tuh ada beberapa hurufnya, ada hiragana, katakana dan juga kanji. Nah kanjinya ini yang paling susah gitu. Hari ini belajar, kalau besok nggak diulang itu susah, nanti lupa lagi. Dan juga strukturnya juga susah banget untuk dipelajari gitu. Jadi kalau nggak diterus-terusin tiap hari, bakalan stuck dan juga bakal lupa akhirnya. Oke, kamu buat target gak sih setiap hari itu harus ngobrol berapa lama dengan menggunakan bahasa Jepang misalnya? Kalau untuk target sebenarnya nggak harus bilang setiap hari harus ngomong juga ya kan Kak. Soalnya kalau bahasa Jepang juga kan kayak masih belum terlalu banyak yang suka gitu. Paling kalau ngomong bahasa Jepang pun sama yang di bicara aja gitu, belum punya teman gitu. Jadi kayak kadang ngomong sendiri. Dan misalnya kalau hari ini aku nggak ada teman ngomong, ya aku belajar atau paling tidak aku tahu satu atau berapa kosakata hari ini dari nonton film kah itu atau belajar lewat buku aku atau nonton YouTube gitu. Oke, wah luar biasa. Nah, next dari bahasa Jepang kita pindah ke saudaranya Jepang ya. Iya Kak. Kita ke China. Kita akan mendengarkan bahasa Mandarin dari Ila. Iya Kak. Ya, silakan Ila mau ngapain kamu? 谢谢。大家好，我的朋友们，我是伊拉，我有中文名字林伊拉。今年我是21岁了。我的爱好是唱歌和游泳和羽毛球。什么？羽毛球。羽毛球呀，对，我的家有8口人，是我很喜欢学习韩语和因为我要学习韩语和我很喜欢吃苹果。对啊，我很喜欢吃苹果，是我看电影，中国电影，对啊，也很好。我学习，现在我学习韩语韩语，我很高兴。谢谢。Artinya apa?谢aja dari tadi. Artinya apa tuh? Tadi dia mulai soal apa nih, Ila? Jadi itu cara perkenalkan diri Kak. Perkenalkan diri dalam bahasa Mandarin, dari memperkenalkan nama, hobi, umur, ya, sama kesukaan. Dan sekarang lagi belajar bahasa Mandarin. Kenapa suka belajar bahasa Mandarin? Itu ya, sih. Seperti itu. Kesulitannya sendiri untuk bahasa Mandarin apa? Kalau kesulitan dalam belajar bahasa Mandarin itu
kayaknya konsisten Kak sama Hanse bukan nada. Karena bahasa Mandarin itu kan dia beda sama bahasa lain. Jadi kalau bahasa Mandarin itu dia pakai nada. Jadi kita belajar bahasa Mandarin itu pakai 4 nada. Jadi Misal. iya kayak misalnya kan, tunggu loh, kayak bahasa Mandarin itu kan kalau kita salah nada berarti kita salah arti. Oh, Ya, iya, jadi iya, iya. dia tidak bisa diucapkan seperti bahasa-bahasa yang Walaupun kayak bicara biasa. kosakatanya sama. Ya, walaupun pengucapannya kosakatanya sama. sama. Misalkan ma kalau dia nada 1 artinya mama, kalau dia nada 3 kuda. Ya kuda. Nah, artinya kuda. Jadi nada 3 tuh seperti apa sih? jadi saya mulai dari nada 1 ya, Kak. Nada 1 itu pakai ma ya. Dari nada 1 itu ma gitu. Jadi dia datar. Ma. Kalau nada 2 dia agak ke atas jadi ma gitu. Kalau nada 3 artinya kalau itu belum ada artinya Kak, itu nadanya ya. Nada 3 itu dia dari atas ke bawah baru ke atas, ke bawah baru ke atas ya. Ma kayak gitu. Ma. Kalau nada 4 dia dihempas ke bawah, ma kayak gitu. Jadi kalau seperti apa ya? Contohnya kayak nada 4 ya. Contohnya nada 4 itu kayak pu. Pu itu artinya tidak. Ya kayak gitu kan. Jadi kayak harus pakai nada. Kalau beda nada beda arti. beda nada beda arti dan orang bisa salah paham. Ya bisa salah paham. Kayak latihan vokal ya. Iya kan. Do re mi fa sol la si do. Kalau ada sampai 3 ini 4 ya, luar biasa. Oke deh. Nanti di sesi selanjutnya ada banyak pertanyaan juga tentang gimana sih cara gabungnya dan belajar sama teman-teman gitu ya. Apa plus minusnya ikutan Dima Bicara? Kita akan bahas di sesi yang selanjutnya nanti.